Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa yang Bapak banggakan, kalian masih terus aktif bertatap muka berkaitan dengan materi mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan materi pemetaan mutu pendidikan atau PMP. Bukan pendidikan moral Pancasila, tapi pemetaan mutu. Tentu kalau kita berkaitan bicara dengan sekolah, kaitan dengan standar layanan pendidikan nasional, bagaimana keterlaksanaan dari standar isi? Berupa isi kurikulum, berupa indikator kompetensi dasar itu terlaksana, harus dipetakan. Capaiannya berapa persen? Ini harus tahu. Jangan sampai ketika awal tahun ajaran baru ini berproses sampai dengan di akhir tahun ajaran baru kita udah tahu kita di level berapa. Apakah 60% capaiannya, 70%? Ini sangat minimal. Tentu kita mengharapkan minimal 75%. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang pemetaan mutu pendidikan atau PMP, juga mahasiswa mendeskripsikan bagaimana cara melakukan pemetaan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sebuah komitmen pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dengan peraturan pemerintah nomor 32 tentang standar tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 25 tentang standar nasional pendidikan itu diubah. Setelah adanya berlakunya kurikulum 2013, maka peraturan baru itu berubah. Dari 8 standar itu mana yang perlu ada perubahan-perubahan? Ini berkaitan dengan standar isi, standar proses, standar penilaian. Kalau standar sarana masih belum ada perubahan, tapi yang 4 standar isi, proses, penilaian, ya, ini penting, dan pengelolaan. Lingkup standar nasional pendidikan mengikuti standar yang 8 tadi itu perlu dipetakan sehingga sekolah, dalam hal ini kepala sekolah bersama guru, mampu menjawab apa kelebihannya, apa kekurangannya, lalu apa temuannya untuk diperbaiki di tahun-tahun terakhir melalui rencana pelaksanaan pembangunan atau RPS, rencana program pengembangan sekolah. Petaan mutu ini merupakan proses pengumpulan data yang terus-menerus siklusnya, sehingga capaian-capaian daripada layanan mutu pendidikan yang diberikan kepada siswa bisa terpantau, sehingga nanti ini bisa berkaitan dengan outputnya. Output kan dilanjutkan dengan outcome sampai benefitnya. Kelak kemudian anak jadi apa? Ini adalah investasi mahal, investasi besar, sehingga mutu sekolah SD, sekolah dasar ini betul-betul tidak hanya sekedar sebuah seremonial yang belaka tanpa isi. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dari kepala sekolah dan guru untuk mengawal, sehingga pemetaan mutu ini nanti ada 2, ada eksternal, ada internal, akan yang kita bahas di kemudian hari. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah menjalankan penjaminan mutu, menghasilkan peta mutu yang bisa menggambarkan capaian yang telah dicapai oleh sekolah. Bagaimana pemetaan mutu itu dilakukan? Ya, mengacu pada standar nasional pendidikan. Kedua, standar nasional pendidikan ini dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan sub-indikator mutu dengan variabel-variabel ditetapkan dalam sebuah instrumen. Sekolah merupakan kegiatan pemetaan mutu, dia harus bisa menilai sendiri apa yang itu dengan EDS, evaluasi diri sendiri. Jangan sampai kita itu tidak bisa diri sendiri, bukan kita, diri sekolah. EDS, evaluasi diri sekolah. Biasanya kalau menilai diri sendiri itu selalu cenderung baik. Ini kita berupaya untuk belajar jujur,
sejauh mana capaian yang diperoleh dari 8 standar tersebut harus objektif, tidak subjektif. Sehingga nanti apabila dievaluasi oleh pihak eksternal, tidak jauh antara evaluasi diri sendiri, ya, evaluasi diri sekolah, sifatnya kalau objektif nanti akan mempermudah tim dari penjaminan mutu eksternal gitu. Jadi nilainya tidak terlalu jauh antara nilai yang dilakukan oleh kita dan orang lain. Ini jangan sampai terjadi ambigu ya. Sebab itu perlu kejujuran, tanggung jawab profesional kita di dalam menilai diri kita, sejauh mana capaian yang diperoleh kita tentang 8 standar dan pendidikan. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian terus mampu mengontrol mutu yang berjalan di sekolah tersebut, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada anak didik kita, dan pemerintah yang telah menyiapkan segala sarana prasarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.